Unsur atau elemen taman yang terdapat di Taman Edukasi Sumber Daya Air atau TESDA Purwokerto meliputi elemen lunak atau softscape dan elemen keras atau hardscape. Elemen lunak di dalam Taman TESDA yaitu tanaman diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan fungsinya. Yang pertama tanaman sebagai kontrol pandangan atau visual control, berupa tanaman karet dan tanaman lakuca. Yang kedua tanaman sebagai pembatas fisik atau physical barriers. Tanaman sebagai pembatas fisik yang ditanam di Taman TESDA terdiri dari puluhan spesies, seperti lili Paris dengan nama latin Chlorophytum comosum, Peperomia hijau polos, sambang darah, Anthurium cobra, dan seterusnya yang dapat dilihat di dalam slide ini. Berikut merupakan gambar dari tanaman kare dan tanaman lakuca yang difungsikan sebagai kontrol pandangan. Selanjutnya adalah gambar dari tanaman sebagai pembatas fisik yang ditanam di berbagai sudut di dalam Taman TESDA. Berikut merupakan elemen keras yang terdapat di dalam Taman TESDA. Yang pertama ada gazebo dan bangku taman. Gazebo akan berfungsi memberikan naungan bagi pengunjung dari hujan maupun sinar matahari. Selanjutnya lampu taman memberikan penerangan ketika sore hingga malam hari. Kemudian jalan setapak dan batu-batuan akan mengarahkan pengunjung, serta tangga. Elemen keras selanjutnya yaitu pagar pembatas, tempat sampah, bendungan irigasi, serta atap beton jembatan. Prinsip proportion dalam landscape terbagi menjadi dua yaitu proporsi dalam hardscape dan softscape. Proporsi dalam hardscape berupa bangku taman dan gazebo yang disesuaikan dengan skala atau proporsi tubuh manusia. Sedangkan proporsi dalam softscape berupa penanaman tanaman dengan ukuran yang seragam. Baik, selanjutnya ada unsur titik. Unsur titik dapat diartikan secara visual maupun simbolik dalam desain taman. Titik ini berperan sebagai pusat perhatian atau elemen pemicu komposisi desain. Dalam penerapannya, titik dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti adanya lampu taman yang ditempatkan di tengah rumputan atau batu kerikil, berfungsi sebagai focal point yang memperindah taman terutama di malam hari. Selain memberikan pencahayaan, lampu ini menciptakan daya tarik visual dengan kontras terhadap batuan dan tanaman yang menambahkan aksen estetika, serta membantu menata ruang dengan menyoroti area penting dalam taman. Selanjutnya, menanam vegetasi tinggi. Di antara tanaman rendah menciptakan variasi visual dan keseimbangan dalam taman. Perbedaan tinggi tanaman menambah ritme dan dinamika dalam komposisi landscape, sehingga taman tampak lebih menarik. Selanjutnya, garis dalam rancangan landscape. Garis terbentuk dari kumpulan titik yang memanjang dan memiliki peran penting dalam mengarahkan pergerakan, memperjelas pola, dan membentuk batas ruang. Garis juga berkontribusi dalam menciptakan nuansa psikologis tertentu dalam taman. Ada beberapa jenis garis yang umum digunakan dalam landscape. Jenis-jenis garisnya itu meliputi garis horizontal yang memberikan kesan tenang dan luas, garis vertikal yang memberikan kesan kokoh dan formal, garis melengkung yang memberikan kesan romantis dan akrab, dan garis diagonal yang memberikan kesan dinamis dan energik. Taman TESDA merupakan taman berbentuk lengkung dengan prinsip perulangan bentuk. Hal ini terlihat pada desain jalan setapak dan bidangan bunga. Bidang pada taman merujuk pada area atau permukaan datar yang memiliki batas-batas tertentu. Pada Taman TESDA terdapat beberapa bidang seperti bidang paving block sebagai area pejalan kaki, bidang teras sebagai area duduk, bidang taman sebagai tempat penanaman bunga, dan bidang air yang meliputi kolam. Unsur taman yang berikutnya adalah ruang. Ruang sendiri memiliki arti yaitu bagian yang terpisahkan dari kehidupan manusia baik secara fisiologi maupun emosional dan dimensional. Pada dasarnya, ruang terbagi menjadi dua, yaitu ruang dalam dan ruang luar. Pada Taman TESDA termasuk dalam ruang luar. Ruang luar sendiri memiliki arti yaitu sebuah ruangan yang diciptakan dengan membatasi alam yang dapat dipisahkan dengan sebuah bingkai maupun bukan alam itu sendiri secara meluas dan tak terbatas. Hal tersebut dikarenakan ruang luar atau ruang terbuka merupakan ruang arsitektur tanpa atap. Lantai ruang dapat berupa terdiri dari hamparan bebatuan maupun aspal, dan dindingnya berupa deretan pepohonan maupun tanaman lainnya dan dinding-dinding di gedung di sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan Taman TESDA. Apabila dikaitkan dengan prinsip desain landscape, ruang memiliki prinsip penekanan, karena elemen utama atau titik fokus yang sengaja diatur untuk menjadi pusat perhatian atau visual di dalam desain taman merupakan penekanan tanaman.
Unsur taman yang berikutnya adalah warna. Warna merupakan getaran elektromagnetis yang ditangkap oleh mata manusia dalam kekuatan cahaya antara 3.900 sampai 8.100 angstrom. Pada dasarnya, taman TSD memiliki unsur warna-warna yang sejuk. Warna-warna sejuk secara umum sering diasosiasikan dengan langit dan air. Pada biasanya, warna tersebut memberikan kesan yang damai, tenang, dan bersifat meredakan. Suatu warna dapat disebut meredakan apabila keberadaannya tidak mengundang perhatian tetapi tetap berarti bagi manusia. Karena gelombang elektromagnetik yang warna-warna sejuk ini lebih pendek daripada warna-warna hangat, maka warna-warna sejuk munculnya belakangan daripada warna-warna hangat. Apabila dikaitkan dengan prinsip desain landscape, unsur warna memiliki prinsip yaitu perulangan warna. Karena penggunaan warna yang senada secara berulang-ulang dalam landscape taman TSD. Oke, selanjutnya ada unsur tekstur. Unsur tekstur di sini mengacu pada kualitas permukaan suatu elemen, baik yang dapat dirasakan secara fisik melalui sentuhan maupun secara visual melalui penglihatan. Pada taman TSD sendiri, unsur tekstur ini dapat dilihat dari susunan batuan keramik dan juga jalan setapak. Untuk unsur selanjutnya ada suara, yaitu suara di taman dapat berasal dari berbagai sumber, baik secara alami maupun buatan, dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suara yang dapat mengganggu dan dapat menyenangkan. Pada taman TSD sendiri, unsur suara ini berasal dari suara aliran air yang berasal dari bendungan Banjaran. Unsur desain terakhir yaitu cahaya. Penerangan cahaya di dalam taman TSD difungsikan sebagai aksentuasi yang akan memberikan penerangan kepada pengunjung ketika malam hari. Penerangan cahaya ini ditempatkan di sekitar jalan setapak atau di samping tanaman sebagai pembatas fisik, di samping bangku taman, serta di sekitar bendungan irigasi.